Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Oke, sepertinya kalian bersemangat sekali hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang pimpin untuk berdoa. Siapa? Oke, silakan. Adit. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai KBM, sudah tenang, dimulai. Berdoa selesai. Duduk, istirahat. Gerak. Siap, terima kasih. Oke, selamat siang guys. Alangkah baiknya kita absen dulu ya. Ibu mau tanya aja deh, siapa yang nggak masuk hari ini? Terus? Oke. Oke, bentar. Izin, tadi siapa? Padli. Padli kemana? Izin. Kalau Bilge? Satu lagi siapa? Oke, Malik. Malik izin. Oke, berarti 3 orang ya yang nggak masuk ya. Oke, pembelajaran kita hari ini masih tentang perencanaan karir. Tujuannya apa sih? Saya memberikan materi tentang karir. Yang pertama, biar kalian itu tidak bingung. Ke depan setelah lulus SMK, kalian mau bagaimana, mau menjadi apa? Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama nanti ada presentasi dari Ibu, kemudian ada tugas individu. Ibu akan memberikan LKPD, masing-masing kalian isi sesuai dengan pemahaman dan karir impian kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah siap untuk materi? Tapi kayaknya harus bisa lebih semangat lagi. Saya mau kasih ice breaking. Ada satu orang yang mau bantu saya di depan untuk. Oke, silakan rival. Jadi sebelum kita mulai belajar kita harus ice breaking. Jadi semuanya berdiri. Oke, berdiri guys. Nanti ikutin saya. Kalau saya nyanyi ayam bebek. Bebek ayam ketemu bebek hadap-hadapan salaman paham? Paham. 1, 2, 3 Ayam, bebek. Ayam ketemu bebek, hadapan salam-salaman. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tertawa. Kita semua. Oke, terima kasih rival. Oke, semuanya bisa duduk kembali. Oke, kita masuk ke materi. Maaf, sebentar. Oke, tentang perencanaan karir. Sebelum saya bahas melalui slide, apa sih karir menurut kalian? Ada yang bisa berdiskusi di sini? Ya, silakan Meta. Menurut saya, karir itu adalah sebuah profesi atau hal yang sudah direncanakan dan akan dilakukan di masa depan. Oke, itu karir menurut Neta. Ada lagi? Ya, Skar. Karir menurut saya adalah jabatan yang sedang dijalankan oleh seseorang. Oke, jabatan. Sekarang kita lihat slide. Apa itu karir? Karir adalah perjalanan profesional seseorang dalam mencapai tujuannya di dunia kerja. Dapat dikatakan profesional karena biasanya karir ini didapat dari jenjang pendidikan.
Ada S1, S2, S3. Termasuk pengalaman, kualifikasi, prestasi, dan posisi yang diambil dalam organisasi. Itu yang tadi saya bilang, perjalanan profesional. Itu disebut karir. Sebelum bahas slide selanjutnya, mengenai karir, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, kita lanjut slide kedua. Perencanaan karir, sebelum saya bahas. Ada yang bisa menjelaskan apa itu perencanaan karir? Ya, Adit. Menurut saya perencanaan karir itu seperti strategi yang akan kita lakukan ke depannya untuk hidup kita. Oke, poinnya strategi. Ada lagi yang oke? Rencana tujuan selanjutnya kita untuk Setelah lulus SMK itu perencanaan. Oke. Itu tidak salah, itu pendapatnya Adit dan banyak siapa namanya? Oh, Nanda. Oke, selanjutnya kita bahas perencanaan karir. Yang pertama itu adalah proses membuat rencana dan menentukan tujuan profesional jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Ini melibatkan evaluasi diri, penelitian industri dan posisi serta pembuatan rencana aksi yang realistis untuk memajukan karir seseorang. Kamu di kelas 11 dapat materi perencanaan karir sebelumnya. Apakah pernah terpikir nanti lulus SMK mau seperti apa? Terpikir nggak? Oke, di sini lulus SMK mau jadi apa? Satu orang bisa kasih instruksi? Adit. Karena saya ke depannya mau jadi manajer perusahaan logistik. Oke, berarti kamu setelah lulus harus Kuliah dulu. kuliah dulu. Ada lagi? Rival. Saya setelah lulus dari sini akan ke sekolah kedinasan, Bu. Sekolah kedinasan udah jelas tujuannya. Oke, karena kebetulan kita semi militer ya. Bekal untuk physically kamu sudah mendapatkannya. Terlepas dari kedepannya nanti mau jadi apa, kalian cukup fokus sama apa yang sedang kalian lalui atau kerjakan sebagai usaha. Oke, kalau perencanaan karir SMK sebenarnya apa sih, Bu? Oke, sebelum itu kita bahas dulu. Alasan penting membuat perencanaan karir. Yang pertama, memberikan tujuan dan arah yang jelas dalam karir. Itu tadi saya bilang, supaya kamu nggak bingung. Ke depan lulus mau jadi apa? Saya mah ngalir aja, Bu. Ngalir juga tetap harus ada strategi dan perencanaan. Yang kedua, membantu menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Misal, ketika kamu nanti lulus SMK tapi ikut program bahasa, kamu harus ketemu dulu sama LPK-nya, ya kan? Itu lembaga pelatihan kursus. Yang ketiga, memperkuat kesiapan dalam mengambil keputusan karir yang tepat. Udah jelas, kalau kamu punya strategi, kalau kamu punya perencanaan yang baik, insya Allah karir yang kamu dapatkan ke depan akan baik. Bisa dipahami? Oke, yang keempat, meningkatkan kesempatan untuk sukses dan kesejahteraan finansial. Udah jelas, kalau kamu sekarang merencanakan karir kamu pengen jadi, misal kamu mau jadi orang kaya, untuk menjadi orang kaya itu pasti ada usahanya kan? Ada perencanaannya kan? Nggak ujuk-ujuk kamu jadi kaya. Nggak. Oke, jadi meningkatkan kesempatan untuk sukses. Yang terakhir, membantu mengatasi kebingungan dan ragu-ragu dalam pemilihan karir. Jadi misalnya ketika kamu sudah lulus, kamu ambil perkuliahan, misalnya universitas. Kamu yang tadinya udah bosen di logistik, ambil di tempat lain lagi. Ternyata itu bukan passion kamu. Akhirnya, karena kamu tadi tidak merencanakan dengan baik, cuma ikut-ikutan, cuma sekedar ikut tren, akhirnya salah pilih jurusan. Nah itu dia, jadi gagal untuk menentukan karir. Oke, ini jika tidak membuat perencanaan karir, yang pertama ragu tadi, yang kedua waktu dan usaha terbuang untuk karir yang tidak sesuai. Yang tadi saya bilang, kamu begitu bosan ambil tidak logistik lagi pada saat di dunia kampusnya, ujungnya kamu merasa menyesal juga. Otomatis terbuang waktu kamu untuk belajar pada jenjang atau program yang bukan minat dan bakat kamu.
Yang ketiga, salah dalam mengambil keputusan. Udah jelas ya, kalau kamu tidak merencanakan karir, kamu akan salah dalam menentukan. Oke, yang tadi saya bilang, pilihan karir setelah lulus SMK. Ada BMW. BMW itu yang pertama, B-nya bekerja. M-nya itu melanjutkan. Dan yang terakhir W-nya itu wirausaha. Kita bahas satu-satu. Bekerja. Dalam konteks kemasyarakatan, bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelas, orang bekerja untuk mendapatkan uang. Sementara dalam konteks individu, bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Sampai di sini paham? Oke, itu tentang bekerja. Saya mau tanya, yang lulus setelah ini hendak bekerja, silakan. Bisa. Oke, ada sekitar 5 orang yang ingin bekerja. Sudah siap dengan persyaratan dunia kerja? Sudah mencari tahu informasi lowongan pekerjaan? Atau ngalir aja nantinya? Oke, saya boleh tanya Indah mau kerja di mana nanti? Cita-citanya atau punya bayangan pengen kerja di mana? Immortal. Oke, itu pabrik di bidang apa? Oh, kosmetik. Yang tadi sebelah sana tadi Sabrina, kamu mau bekerja? Oke. Mau kerja di mana? Oh, kamu mau kerja di luar negeri. Kira-kira biar kamu bisa mencapai karir impian kamu bekerja di luar negeri, kamu harus apa? Oke. Terus kamu harus gali sebanyak mungkin tentang informasi bekerja di luar. Oke, lagi yang ingin berpendapat tentang bekerja? Dirasa cukup? Oke, kita lanjut. Sampai bekerja semuanya paham ya? Apapun nanti keputusan kamu setelah lulus SMK, baik bekerja, melanjutkan maupun wirausaha, tolong siapkan dari sekarang. Jangan kamu merasa lihat nanti saja, Bu. Lihat ke depannya aja, Bu. Nanti lowongannya ada di mana, Bu? Tidak seperti itu. Maaf, kamu masuk pabrik aja, kamu harus tahu kualifikasinya. Bekerja di pabrik A dengan di pabrik B pasti berbeda, ya kan? Ada yang memang pakai tinggi, ukuran tinggi. Kalau pendek nggak boleh, gagal, ya kan? Ada juga yang tidak boleh menggunakan kacamata. Biasanya pabrik itu identik tidak boleh menggunakan kacamata, karena biasanya kalau pabrik-pabrik itu ada instrumen-instrumen kecil yang memang harus bisa kalian lihat tanpa menggunakan kacamata. Selanjutnya, melanjutkan. M-nya itu melanjutkan. Melanjutkan di sini ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi itu banyak, ya kan? Ada apa? Universitas, terus institut, terus politeknik, terus sekolah tinggi. Satu lagi ada akademi biasanya, ya. Perguruan tinggi itu dibagi menjadi 5. Tadi yang saya bilang, universitas, politeknik, akademi, institut dan sekolah tinggi. Ya. Kalau kalian mau melanjutkan, otomatis kalian harus tahu bedanya universitas apa sih, Bu? Bedanya politeknik apa sih, Bu? Terus bedanya akademi apa, Bu? Dan seterusnya. Nanti kita belajar tentang rumpun fakultas yang ada di jenjang pendidikan tersebut. Sebelum kita bahas ke sana, saya akan memberikan pengertian tentang wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan sumber daya, pikiran, keahlian, dan waktu yang dimilikinya untuk menghasilkan produk yang dapat dijual dan memperoleh keuntungan. Oke, di sini pun yang mau berwirausaha otomatis harus punya skill, kemampuan. Kalau yang punya kemampuan public speaking, kamu bisa menjadi MC marketing ya, di bagian marketing. Kamu bisa menggunakan kemampuan kamu berbicara di depan umum itu untuk menghasilkan uang. Terus, skill apa lagi? Misalnya mau buka bengkel, otomatis kamu harus bisa memiliki keahlian mesin. Gak cuma bisa ngebongkar tapi nggak bisa masangnya lagi. Itu bahaya ya. Ntar motor orang, klien kalian malah jadi rusak. Terus apa lagi? Skill apa lagi kira-kira kalau usaha itu? Jahit, berarti harus bisa menjahit. Apalagi? Masak. Catering ya, catering. Berarti harus bisa masak.
Salon harus bisa mencukur, nggak cuma asal-asalan. 010 ntar jadinya cepak, salah ya. 010 itu tetap ukuran botak ya, bukan cepak. Itu untuk sekolah kita sih. Oke. Dari bekerja melanjutkan wirausaha. Itu kan pilihan karir setelah lulus SMK. Ini yang menjadi patokan umum, tidak ada menikah ya guys. Bukan nggak boleh, tapi memang itu pilihan, balik lagi. Ini yang menjadi standar lulus SMK. Berarti harus bisa bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Kayak yang tadi saya bilang, bidang bekerja itu di bidang jasa, perdagangan, dan industri. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Biasanya kan kita harus mencari lowongan kerja dulu. Banyak job street, banyak iklan-iklan yang kadang iklannya iklan palsu. Makanya saya bilang, wajib kalian cari tahu sebanyak mungkin tentang lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya kalian mau bekerja di pabrik tadi Immortal, kamu harus cari tahu informasi lowongan pekerjaan di situ seperti apa. Misalnya dibutuhkannya laki-laki, tapi ternyata kamu masukin CV, itu kan nggak sesuai dengan spesifikasinya. Terus yang dibutuhkan tingginya sekian, ternyata kamu nggak masuk standar, ya jangan dicoba. Yang tadi saya bilang, perencanaan karir itu meminimalisir usaha yang terbuang sia-sia. Jadi kamu merencanakan dulu, baru kamu ambil actionnya. Terus yang kedua mengikuti tes. Setelah kamu tahu informasi lowongan pekerjaannya, tahu spesifikasi lowongannya, kemudian kalau sudah dinyatakan lulus, kamu bisa mengikuti tahap selanjutnya. Itu tahap tes. Tesnya apa sih kalau di dunia kerja? Itu umum. Biasanya itu psikotes. Psikotes ini kan bertujuan untuk mencari karakter ya. Si A ini bagaimana? Kira-kira dengan karakter yang dia miliki berpengaruh nggak sama pekerjaan yang akan dia emban? Seperti itu, mengikuti tesnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus tes, kalian akan on job training, yaitu PKL atau magang. Biasanya juga sekitar 3-6 bulan melakukan pemagangan. Jadi kalian nggak bisa ujuk-ujuk langsung bekerja, terus mendapatkan gaji penuh. Biasanya ada yang disebut magang dulu, sekitar 3-6 bulan, tergantung perusahaan biasanya. Oke, kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, di dalam melanjutkan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama universitas. Universitas adalah universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, seni, dan profesi. Universitas merupakan perguruan tinggi dengan rumpun ilmu yang paling luas, karena biasanya mencakup semuanya. Universitas juga nggak cuma lulusan S1, D3 juga ada, S1 terapan juga ada. Jadi lebih global, mencakup semuanya ada di universitas. Contoh universitas deh, yang negeri, yang kalian tahu. Saya boleh minta satu orang? Siapapun. Mbak yang belakang. Kamu. Contoh dari universitas. Ada UPI, UGM, Undip, sama Unpad. Oke, untuk lulusan logistik deh, kira-kira yang kamu tahu universitas negerinya ada di mana? Ada di UPI sama di Undip. Kalau Undip itu manajemen. Oke, kamu sudah tahu ya, seenggaknya jurusan kamu sekarang hari ini ada logistik. Ke depan kamu harus tahu universitas mana yang memang ada logistiknya. Kalau memang mau melanjutkan secara linear, sejurus sama jurusan di SMK-nya. Kemudian institut. Institut adalah perguruan tinggi yang berfokus pada bidang tertentu, seperti teknologi, sains atau seni, dan menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi. Di sini contohnya ada ITB, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Institut Seni Budaya Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor. Biasanya rumpunnya cuma sama, itu aja, kayak IPB. Contoh di IPB itu kan cuma sekedar pemeliharaan bibit, terus irigasinya, seputar pertaniannya. Biasanya kalau institut lebih mencakup lingkup yang paling kecil, rumpunnya sedikit, tidak seperti universitas. Oke, selanjutnya ada sekolah tinggi.
Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun. Nah, kalau sekolah tinggi cukup satu rumpunnya aja. Ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Sekolah tinggi memiliki satu fakultas dan beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas. Misalnya, cuma ada satu fakultas kesehatan. Nanti ada kesehatan apa gitu. Jadi, cuma satu rumpun. Di sini contohnya ada sekolah tinggi ilmu kesehatan atau yang bisa dikenal STIKES. Sekolah tinggi akuntansi negara, jelas. Itu cuma masalah akuntansi. 3, sekolah tinggi transportasi darat. Mungkin ada yang berminat masuk STTD. Karena mungkin balik lagi karena sekolah kita semi militer ya, biasanya yang lulus juga kalau nggak ngambil sekolah tinggi biasanya ngambil politeknik. Terus ada sekolah tinggi ilmu statistik. Udah jelas bahasnya juga tentang statistik. Yang keberapa nih? Yang 3, 4 ya? Yang keempat, akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Contohnya Akmil, Akademi Militer, Akpol, Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kebidanan, dan Akper, Akademi Keperawatan. Bisa nggak sih kalian lulus ambil sekolah akademi? Kira-kira bisa nggak? Kuotanya mungkin ada, tapi balik lagi ke perencanaan karir. Kalau kalian di awal sudah punya gambaran mau jadi akper, harusnya kalian ada di SMA. Karena biasanya rumpunnya itu IPA dan IPS. Anak IPA sudah jelas bisa masuk ke perawatan. Anak IPA bisa masuk ke akademi militer, ya kan? Anak IPA bisa masuk Akpol, ya kan? Kalau SMK mungkin bisa, tapi kuotanya sedikit. Dan kamu harus bersaing sama mereka yang sudah punya keilmuan sebelumnya. Kalau kamu kan sebenarnya sudah dipersiapkan untuk bekerja kan? SMK itu bekerja, tapi kita juga punya kuota untuk melanjutkan. Jadi tetap ada namun sedikit. Yang terakhir ada politeknik. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasional. Politeknik berfokus pada praktik dan keterampilan sehingga tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Jadi kalau yang masuk politeknik rata-rata itu setiap harinya sudah dengan praktek dan praktek. Alumni kalian banyak yang di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Di situ jelas mereka lulusan dari Teknik Elektronika Industri, mengambil jurusan tersebut sudah jelas dia tidak akan ada lagi proses pembelajaran seperti di kelas yang ada praktek dan praktek. Politeknik bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap terjun. Nah, tujuan dari praktek karena mempersiapkan individu tersebut atau siswa tersebut menjadi mahir, sehingga begitu lulus, izin azan, mungkin kita tunggu sekitar 2-3 menit, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ini bisa diedit gak sih? Lagi break aja. Nah, apa-apa. Nanti di-cut sama Pak azan.
Oke, setelah mendengarkan azan bisa kita lanjut ya. Oke, dari kelima, sekolah atau program pendidikan untuk melanjutkan. Ada universitas, politeknik, institut, akademi, dan yang terakhir tadi apa? Sekolah tinggi. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi saya baru dengar dari rival. Rival mau lanjut ke kedinasan. Yang kamu ambil apa? Laut? Darat? Oh, kamu ambil darat. Di sini ada lagi. Tadi baru ada yang bekerja. Di sini kan yang mau berwirausaha. Nah, yang nggak jawab mau lanjut, kamu berwirausaha, tapi nggak mau bekerja juga. Nih masih bingung atau bagaimana? Oke, Nabil. Setelah ini kamu mau kemana, Nabil? Kamu mau coba di UPI. Kira-kira kamu pakai jalur apa? Karena kan UPI itu negeri ya. Mandiri kah? Atau memang mau coba ikut program beasiswa yang lainnya? Mandiri. Oke, berarti kamu harus cari tahu ujian mandiri di Universitas Pendidikan Indonesia itu seperti apa. Ya, kamu mau ambil jurusan apa di UPI? Mau lanjut di logistik? Kayak yang lain, Ashraf. Kamu nggak nunjuk untuk jadi bekerja, nggak tunjuk tangan juga buat berwirausaha, kamu mau kemana? Masih bingung. Semoga setelah saya berikan materi ini, kalian bisa sedikit cerah ya, pola pikir kalian, bisa menentukan ke depan lulus SMK mau jadi apa, mau bagaimana. Oke. Selanjutnya ada wirausaha. Wirausaha itu biasanya individu atau yang mendirikan, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah, menghasilkan keuntungan, dan mengelola resiko. Seorang wirausaha bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya, mengatasi hambatan, dan menjalankan operasi bisnisnya biasanya sendiri. Itu dia. Kalau kamu berwirausaha, misal kamu ternyata bisa merajut, terus kamu bisa bikin gantungan kunci, vas bunga atau apapun itu dari hasil rajutan kamu. Kalau kamu nggak punya skill dalam marketing, kira-kira kamu bisa nggak berwirausaha? Kalau nggak bisa marketing, kejual nggak tuh produknya? Nggak kan? Dalam perencanaan karir, kamu harus melihat dulu minat, bakat, serta potensi yang kamu miliki. Salah satunya keterampilan. Kalau sekiranya memang tidak bisa marketing, tapi kamu bisa mengolah produk, kamu bisa cari teman untuk join dalam usaha kamu. Kemudian mereka seringkali inovatif. Nah, biasanya kalau wirausaha itu bukan orang-orang yang kaku, tapi orang-orang kreatif yang bisa melihat pasarannya seperti apa, daya saing, daya jual di pasaran seperti apa. Inovatif, kreatif, dan siap mengambil resiko untuk mencapai kesuksesan. Karena biasanya wirausaha itu namanya bisnis pasti ada turun naiknya. Iya, hari ini jualan seblak laku, belum tentu 2-3 tahun ke depan seblak itu masih hits. Iya, masih laku. Jadi kalau jadi pengusaha itu, yang berwirausaha, kan harus bisa melihat yang hits itu apa, yang sedang digandrungi itu apa, yang sering diminati itu apa. Jadi jangan asal kalian menjual tapi ternyata tidak ada pembeli. Itu bagian dari perencanaan karir, harus melihat strateginya seperti apa. Nah, ada unsur-unsur dalam wirausaha. Unsur yang pertama itu pengetahuan. Nah, menjadi dasar analisis seseorang, dan pengetahuan wirausaha dapat diakses melalui pendidikannya dan pengalaman belajar sendiri. Itu tadi. Ada wirausaha, kan ada biasanya sekolah wirausaha juga ada ya, biasanya bisnis dan manajemen. Itu jenjang formalnya, tapi biasanya ada yang juga mendarah daging. Jiwa bisnisnya tuh turun-temurun dari orang tua. Itu kalau nggak diasah juga percuma. Yang kedua, unsur keterampilan yang tadi saya bilang, harus memiliki keterampilan. Itu yang paling mendasar sih bagi saya. Ketika berwirausaha, kamu harus terampil. Yang ketiga, unsur sikap mental. Itu tadi, ketika kamu usahanya turun,
gagal, bangkrut. Tidak serta-merta kamu tuh bakal langsung jadi down, putus asa. Tapi namanya mental wirausaha itu ketika jatuh ya bangkit lagi. Dan yang terakhir menghadapi suatu situasi dalam hal ini dibutuhkan sikap mental yang tadi bilang. Fleksibel, sesuai tuntutan, dinamis, dan kreatif, serta penuh inisiatif. Yang terakhir unsur kewaspadaan. Unsur ini merupakan bentuk pemikiran atau rencana seseorang untuk menghadapi sesuatu yang belum terencana. Itu tadi saya bilang, kalau kewaspadaan tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba nggak hits lagi, tiba-tiba mungkin gagalnya karena kesalahan di produksinya, kita nggak pernah tahu. Itu ada unsur kewaspadaan. Oke. Materi perencanaan karir dari mulai tadi bahas bekerja, melanjutkan, serta wirausaha itu sudah selesai. Sebelum saya kasih tugas LKPD kalian, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke, izinkan saya memberikan tentang lembar kerja peserta didik. Di sini ada 2 LKPD yang saya berikan. Saya kasih waktunya juga nggak begitu lama ya, sekitar 5 sampai 6 menit untuk 2 LKPD ini. LKPD yang pertama itu ada instrumen evaluasi proses. Di sini ada refleksi layanan bimbingan klasikal. Yang tadi saya berikan itu merupakan dari bimbingan klasikal. Kenapa disebut klasikal? Karena biasanya satu kelas dengan penuh siswa. Beda dengan konseling individual. Itu saya biasanya cukup 4 mata dengan konseling. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian isi juga. Tuliskan nama saya sebagai guru BK, nama peserta didik itu nama kalian, kelas berapa, tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal sekarang, serta waktu. Di sini udah 15.05. Nanti kalian tulis 15.00 aja. Bisa? Ya, di sini ada 4 pertanyaan untuk yang refleksi layanan bimbingan klasikal. Dan ada lembar kerja peserta didik, sama ada nama peserta didik, kelas, hari, dan tanggal. Judul materi jelas tadi yang perencanaan karir. Di sini ada 5. Ada pengertian karir menurut kalian, karir impian kalian, tujuan setelah lulus dari SMK, apakah sesuai jurusan saat ini dengan karir yang kalian akan tempuh. Yang terakhir, apa pendapat kamu tentang perencanaan karir dalam menunjang karir di masa depan? Penting gak sih perencanaan karir biar cita-cita tercapai? Penting gak sih perencanaan karir agar kehidupan finansial di masa depan itu terjamin? Penting gak menurut kalian? Oke, silakan tuliskan alasan kalian pada LKPD yang saya berikan nanti. Bisa saya berikan sekarang? Ya. Oke. Di sini ada 6 orang. 3, 4, 5, 6. Oke, yang sudah mendapatkan langsung diisi ya. Oke. Sini ada 6 juga, maaf izin. 3, 4, 5, 6, 6. Oke, dan ini yang terakhir. Izin maaf. Ada 2 LKPD, silakan diberikan. Ya, memang ada 2 LKPD. 2 kan 2 ya? Iya. Kalian dapat 2, 1 orang dapat 2. Ada instrumen refleksi bimbingan klasikal sama lembar kerja peserta didik. Oke, waktu kalian sekitar 7 menit dari sekarang. Yang mana? Tuh, lebih satu. Oke.
Apabila ada pertanyaan yang kurang difahami bisa ditanyakan. Oke, tidak ada pertanyaan betul salah. Maaf, tidak ada jawaban betul salah. Jadi silakan isi sesuai dengan pemahaman kalian. Isi sesuai dengan kemampuan kalian. Tentunya sesuai dengan karir impian yang kalian inginkan. Berapa sore Bu? Oke, nanti saya minta Adit ya untuk mempresentasikan hasil LKPD yang saya berikan. Kamu cukup menjelaskan secara garis besar apa yang kamu isi. Udah nggak apa-apa. Males deh. Kok nggak tahu? Sesuai loh. Pengertian karir menurut pendapatmu. Kan tadi udah dijelasin. Terus menurut lu karir itu apa? Oke, atau yang ini deh. Ya, keduanya diisi. Ini yang nggak nomor 1 oke lah, nggak. Ini masa 2, 3. Kamu mau mencapai karir apa coba?
Tuliskan tujuan setelah lulus. Lulus kamu mau ngapain? Tadi bekerja misalnya, tulis bekerja. Nah, terus apakah sesuai jurusan saat ini dengan karir impian? Nih, di sini dulu jawab makanya. Tuliskan karir impian kamu apa? Bekerja di perusahaan gitu misalnya. Terus sesuai nggak sama jurusan kamu? Gitu. Oke, ada yang sudah selesai LKPD-nya? Yang bagian pengertian karir menurut kalian? Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, silakan selesaikan terlebih dahulu. Tulis karir impiannya tuh sama yang mau dituju pas lulus. Boleh. Misalkan kan di sini karir impian saya sih pengen jadi pengusaha sukses. Tapi ternyata tujuan kamu setelah lulus ternyata bekerja ya nggak masalah. Berarti kan tidak sinkron. Atau yang sinkron silakan tulis. Menjadi buruh pabrik yang kaya raya gitu misalnya. Itu pabrik kan jatuhnya ya. Nggak ada yang salah. Karir impiannya bebas. LKPD kamu udah? Dua-duanya udah? Oke. Nanti kamu yang sebagai contoh saya. Ya, ini aja. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan atau baru 2 nomor dulu nggak masalah. Yang penting LKPD-nya sudah lengkap. Kalau yang evaluasi atau refleksi bisa belakangan. Yang sudah mengerjakan LKPD silakan disimpan ke depan ya, dikumpulkan. Oke, yang LKPD-nya sudah selesai, bisa nanti saya sedikit evaluasi dulu. Oke, terima kasih. Nanti saya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, sekali lagi bisa dikumpulkan dulu LKPD-nya karena sebentar lagi mau istirahat, takutnya belnya mengganggu. Yang LKPD dulu aja.
Kalau nih yang klasikal. Oh, sudah dua-duanya. Terima kasih. Ini. Oh, LKPD dua-duanya. Siap. Ya. Oke, sambilan. LKPD-nya udah semua atau belum? Yang bagian LKPD? Oh, maaf, sebelah sini. Yang LKPD-nya aja dulu. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. KPG. Oke, sebelum saya tutup, saya minta atas nama Aditya, kamu presentasikan LKPD kamu di depan teman-temannya. Yang lain mohon perhatian. Silakan Adit. Cukup kamu baca. Oke, kamu siap perhatian dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan jawaban di LKPD saya. Jadi untuk pertanyaan pertama, pengertian karir menurut pendapatmu. Karir itu menurut saya adalah profesi atau pekerjaan yang telah kita rencanakan untuk nantinya menampung hidup kita di masa depan. Nomor 2, tujuan karir impian yang tuliskan karir impian kamu. Karir impian saya itu menjadi manajer logistik. Nomor 3 adalah tuliskan tujuan setelah lulus dari SMK. Tulisan saya itu mau mengambil kuliah di jurusan manajemen perusahaan. Yang keempat, apakah jurusan saat ini sesuai dengan karir impian? Ya, jurusan saya saat ini sesuai dengan karir impian saya. Ini saya belajar dasar materi mengenai logistik sesuai dengan karir impian saya sebagai manajer logistik. Apa pendapatmu tentang perencanaan karir dalam menunjang karir di masa depan? Perencanaan karir dapat menunjang karir di masa depan karena karir yang direncanakan bisa lebih baik daripada karir yang hanya mengikuti arus alur hidup. Oke. Terima kasih Adit. Oke, itu tadi presentasi dari perwakilan siswa mengenai LKPD-nya. Sekarang masuk ke, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi atau pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Sabrina. Oke, tepuk tangan untuk Sabrina. Oke, yang terakhir, saya rasa sudah mulai nih terbentuk pola pikir bahwa perencanaan karir itu penting. Yang terakhir, mungkin ada pesan dan kesan yang disampaikan pada pembelajaran kali ini. Ada yang mau? Siapa mau? Oke, Nisa. Pesan dan kesan untuk pembelajaran kali ini adalah saya sangat senang mengikuti pembelajaran kali ini karena pembelajaran kali ini sangat menginspirasi untuk menentukan karir saya ke depannya. Oke, alhamdulillah. Juga buat saya yang gak bingung untuk menentukan jenjang karir saya selanjutnya setelah SMA. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi buat Nisa. Oke, pesan saya sebelum saya closing, pada saat perencanaan karir, karena ini menyangkut masa depan kalian, tolong difikirkan dan silahkan pada prosesnya kalian berhati-hati. Karena ini menentukan masa depan. Ingat, masa depan tidak ada di tangan orang tua, tidak ada di tangan teman, tapi ada di tangan diri. Oke, setelah ini, setelah bimbingan klasikal kali ini,
saya membuka konseling individual. Bagi yang ingin merencanakan karir secara pribadi, bisa langsung menemui saya di ruang BK. Di situ nanti kita akan melihat secara detail mana potensi dan bakat kalian. Kira-kira sesuai atau tidak. Balik lagi ya, namanya nasib kita tidak pernah tahu, tapi saya yakin perencanaan itu tidak akan sia-sia. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kelas 11 TL1 yang sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh antusias dan semangat. Semoga kalian mendapatkan karir impian kalian setelah lulus SMK nanti. Amin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guys. Sama.